Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 2 ayat yang ke-9 sampai 12. Matius 2 ayat 9 sampai 12. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 2 ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Judul renungan kita hari ini adalah Perubahan Hidup dalam Tuhan, ditulis oleh Jeff Screve. Sahabat suara kasih, ketika saya berumur 17 tahun, saya mendapatkan makna Natal yang sesungguhnya. Hal itu akhirnya masuk akal bagi saya, dan Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa saya membutuhkan putranya. Tidak hanya untuk mengetahui lebih dalam tentang Dia, tetapi untuk benar-benar mengenal Dia secara pribadi di dalam hati saya. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, sehingga kita bisa dilahirkan kembali. Suatu malam di bulan Januari tahun 1980, saya berlutut dan meminta Tuhan Yesus untuk menyelamatkan saya. Saya memberikan semua yang saya tahu tentang diri saya dan tentang Tuhan. Tahukah apa yang terjadi selanjutnya? Dia menyelamatkan saya, dan hidup saya tidak pernah sama lagi sejak saat itu. Orang-orang Majus dari timur melakukan perjalanan yang sangat jauh, sekitar 1000 mil hanya untuk menyembah Tuhan Yesus, Raja orang Yahudi yang baru lahir. Mereka membawa hadiah mahal dan bersujud dalam penyembahan di hadapan Kristus. Ketika mereka pulang, mereka tidak kembali melalui Yerusalem karena takut pada Herodes. Mereka kembali dengan cara lain. Mereka mengubah rute kepulangannya. Apakah kamu menangkap makna spiritual dari frasa itu?
Tidak mungkin untuk benar-benar bertemu Tuhan Yesus, dan tidak pernah pergi ke jalan lain. Tidak mungkin menerima Raja kemuliaan ke dalam hidupmu, dan tidak ada perubahan sebagai hasilnya. Banyak orang bergumul dan menderita karena masalah keyakinan. Mereka akan bertanya pada diri mereka sendiri, apakah saya benar-benar orang Kristen? Tes untuk mengetahui apakah kamu benar-benar miliknya adalah, apakah kamu telah diubahkan? Apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam dirimu, memanggilmu untuk pergi ke arah yang baru? Tidak dapat dibayangkan untuk berpikir bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Suci di semesta alam akan datang untuk hidup di dalam diri seseorang. Namun orang itu tidak mengetahuinya, dan orang itu tidak akan berubah. Hidup saya sangat berubah setelah saya menerima Kristus. Teman dan keluarga saya memperhatikan perbedaan dalam diri saya, seperti bagaimana cara saya bertindak dan bereaksi, meski jauh dari sempurna, namun ada perubahan yang nyata. Perbedaan antara orang Kristen dan non-Kristen adalah, seorang non-Kristen yang jatuh dalam dosa, menyukai hal itu, seorang Kristen yang jatuh dalam dosa, benar-benar membencinya. Saya setuju dengan hal itu, karena saya merasakannya sejak hari pertama, ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Sahabat Suara Kasih, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu benar-benar bertemu dengan Tuhan Yesus? Apakah ada perubahan yang nyata? Apakah hidupmu benar-benar berjalan sesuai dengan keinginannya? Atau apakah kamu masih berjalan sesuai dengan keinginanmu? Marilah kita renungkan, Natal adalah saat yang tepat untuk bersuka cita dan untuk merenungkan perubahan apa yang ingin Dia lakukan dalam diri kita, penyesuaian apa yang dibutuhkan, agar kita dapat menjadi seperti yang Dia inginkan dalam keluarga kita, dalam karir kita, dan dalam prioritas kita. Saya harap kita mendapatkan Natal yang menyenangkan. Semoga Raja Alam Semesta benar-benar menjadi Raja di dalam kita, seperti kita menyukai orang-orang bijak, dan menyerahkan hidup kita di hadapan-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa,
untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.